Nonton Netflix malam-malam itu emang ada another level of comfortable gitu. Nah, tapi pernah gak sih saking enaknya nonton kalian itu ketiduran pas lagi nonton gitu? Lalu laptop kalian ketindihan badan dan layar laptop kalian yang kena kan? Alhasil terjadilah sebuah peristiwa terbentuknya garis khatulistiwa di layar laptop kalian. Halo semuanya, selamat datang di channel Eduedia. Kalau di laptop kalian ada garis khatulistiwa, jangan lupa subscribe. Kalian ada yang kayak gini juga nggak? Di layar laptop kalian itu ada kayak gambar bergaris gitu. Apa karena ketindihan, buka layar laptop terlalu keras, kemasukan air, dan lain sebagainya yang menyebabkan garis khatulistiwa pindah ke laptop kalian gitu. Oke, harusnya kalian simak video ini. Mimin bakalan bagiin tips dan trik buat kalian gimana ngatasin layar laptop kalian yang ada garisnya. Yuk, check it out. Yang pertama, periksa koneksi kabel layar kalian. Ya, salah satu penyebab umum layar laptop bergaris adalah koneksi kabel yang longgar atau rusak. Itu mungkin aja sih ya. Buat meriksanya dan memperbaikinya, kalian pertama matiin laptop kalian dulu. Kalau misalnya dicas ya cabut dulu casannya. Yang kedua, buka casingnya. Tapi ya kalau kalian nyaman dan kalian bisa buka casingnya sendiri. Dan ya harus dengan tools yang memang lumayan lengkap lah. Nah, yang ketiga itu periksa koneksi kabel kalian. Pastiin kabel terhubung dengan benar dan tidak ada kabel yang rusak atau terkelupas, apalagi kabelnya bocor ya kan. Buat yang belum tahu, kabel koneksi layar itu yang fleksibel ya, terhubung ke motherboard. Sama Mimin ditunjukin yang itu tuh. Nomor 2, perbarui atau rollback driver grafis kalian. Driver grafis yang usang atau korup bisa menyebabkan masalah pada tampilan layar. Mimin punya tata caranya nih buat rollback driver grafis kalian. Yang pertama, kalian masuk ke Windows plus X dan pilih Device Manager. Di bagian display adapter, kalian cari dan klik kanan pada driver grafis kalian, misalnya Intel, Nvidia atau AMD dan yang lainnya yang kalian pakai. Lalu pilih update driver untuk memperbarui atau pilih properties driver, terus masuk ke rollback driver untuk mengembalikan versi sebelumnya gitu. Ini nggak beda jauh sama kalian nge-reset lagi gitu driver grafis kalian gitu. Ya nggak beda jauh lah sama yang kayak gitu. Nomor 3, periksa pengaturan resolusi dan refresh rate. Pengaturan resolusi dan refresh rate yang tidak tepat bisa menyebabkan tampilan bergaris. Buat meriksanya sama menyesuaikannya, kalian bisa masuk ke display settings. Klik kanan pada desktop dan pilih display settings. Di advanced display settings, pilih advanced display settings dan pastikan resolusi dan refresh rate udah sesuai dengan rekomendasi pabrik laptop kalian gitu. Ya jangan dipaksa lah. Jadi main yang aman-aman aja, yang udah support sama laptop kalian. Yang keempat, tes dengan monitor eksternal. Menggunakan monitor eksternal bisa membantu menentukan apakah masalahnya ada pada layar laptop atau mungkin di motherboard atau di bagian-bagian lain pada laptop kalian. Caranya ya tinggal hubungin aja ke monitor eksternal pakai kabel HDMI atau kabel VGA ya yang disediain laptop kalian gitu. Yang kedua, periksa tampilannya. Kalau tampilan monitor eksternal kalian menampilkannya tuh mulus gitu, gak ada garisnya, berarti masalahnya ada pada layar laptop kalian gitu. Atau kayak tadi poin nomor 1 itu kabelnya mungkin ya. Nah kalau misalnya udah dicek lalu masih ada garis di monitor eksternalnya, mungkin masalahnya ada pada kartu grafis atau di driver kalian. Kalian boleh otak-atik di sana lah, di bagian setting grafis dan driver kalian. Nomor 5, lakukan diagnostik perangkat keras. Banyak produsen laptop menyediakan alat diagnostik buat meriksa perangkat keras kalian. Buat diagnostik bawaan,
Biasanya bisa diakses saat booting dengan menekan tombol tertentu seperti F12 atau Escape, ya tergantung merek laptop kalian lah. Kalian bisa cari kode-kodenya atau button-button mana yang membawa kalian ke diagnostik bawaan gitu. Kalian tinggal cari aja di Google banyak. Yang kedua, software diagnostik. Kalian bisa unduh dan run perangkat lunak diagnostik dari situs web resmi produsen laptop kalian buat meriksa apakah perangkat keras kalian atau perangkat lunak kalian yang kena. Yang nomor 6, cek kondisi layar fisik laptop kalian. Ya, kadang-kadang layar laptop bisa mengalami kerusakan fisik yang gak terlihat spesifik, tapi ya kalau diceritain kayak tadi, kalian nonton Netflix sambil tidur terus laptopnya ketindihan sama badan kalian, itu kan udah nggak bisa didiagnosain lagi, itu udah layar fisik kalian yang udah rusak gitu, jadi melahirkan garis khatulistiwa di sini. Kalau udah kayak gitu, mungkin solusi terbaiknya adalah kang servis lagi, karena ya mau bagaimanapun tenaga yang profesional dan ahli itu ya emang bikin tenang lah ke kitanya. Ya meskipun dompet kalian sih yang dikorbanin gitu ya. Nomor 7, gunakan Safe Mode. Safe Mode menjalankan Windows dengan pengaturan dasar dan driver minimal. Kalau disebutin ya pengaturan-pengaturannya tuh dipasang itu rata kiri semua lah. Udah rata kiri semua, udah minimal semua. Tentu settingan ini dapat membantu menentukan apakah masalahnya terkait dengan perangkat lunak atau perangkat keras. Buat masuk ke Safe Mode, tekan Windows R, terus masukkan msconfig dan tinggal tekan Enter. Nah, di tab boot, centang Safe Boot dan pilih minimal. Lalu tinggal di restart aja laptop kalian. Udah gitu, tinggal diperiksa sama kalian. Kalau garis-garisnya hilang di Safe Mode, mungkin masalahnya kemungkinan besar ada di driver atau perangkat lunak pihak ketiga kalian. Ya itu sih emang harus ditindak lanjut secepatnya. Nomor 8, restore atau reinstall Windows. Jika semua langkah udah nggak ada efeknya sama sekali, mungkin masalahnya bisa jadi pada sistem operasi itu sendiri. Kalian bisa gunain fitur sistem restore buat ngembaliin sistem ke titik waktu sebelum masalah muncul. Caranya, kalian buka control panel, terus masuk ke system and security system, terus masuk ke system, terus masuk lagi ke system protection, lalu pilih system restore. Buat cara yang kedua itu reinstall Windows ya. Jadi kalau emang restore juga masih belum berhasil nih, ya kalian mungkin harus mertimbangin buat menginstal ulang Windows kalian gitu. Pastiin buat nge-backup data kalian semua sebelum ngelakuin reinstall. Gitu ya adik-adik. Yang terakhir adalah ganti layar laptop kalian. Kalau kalian udah mencoba semua langkah di atas nih, dan masalahnya tetap ada dan garis khatulistiwa itu ya masih tetap hadir gitu, ya kemungkinan layar laptop kalian yang perlu diganti gitu. Ini bisa dilakuin sendiri kalau emang kalian mau dan emang kalian punya kompetensi di bidang itu. Tapi kalau nggak bisa ya serahin aja ke kang servisnya gitu. Biarin kang servis profesional itu yang let him cook now gitu. Pastiin kalian cari layarnya itu yang compatible sama spek laptop kalian gitu. Jangan laptop kalian masih Celeron tapi layarnya udah Ultra HD gitu kan. Jadi jangan kayak gitu. Oke, mungkin gitu aja yang bisa disampaikan dari Mimin. Gimana? Udah dicoba semuanya? Masih ada garis khatulistiwanya? Mudah-mudahan kalau masih ada garis khatulistiwanya cepet-cepet hilang ya. Ya mungkin segitu aja. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang laptopnya di layarnya ada garis khatulistiwa. See you in next videos. Bye.